menjalani debat perdana yang mengambil tema hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan juga penegakan demokrasi. Bagaimana persiapan ketiganya? Kita akan bahas soal debat perdana bersama Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Saud Situmorang yang bergabung melalui sambungan virtual Zoom, lalu Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Grace Natali dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ada Bang Saud juga di sambungan Zoom. Halo Bang Saud, pagi. Halo pagi semuanya. Pagi Pak Saud. Ya Pak Saud, dari nomor 1 dulu nih. Kita ngobrolin, kalau Pak Saud kan dulu memang expertnya di pemberantasan korupsi karena pernah menjadi komisioner KPK begitu ya. Saya tanya mulai dari KPK. Kalau kita mengusung, kalau Amin mengusung narasi perubahan, apalagi yang mau diubah dari KPK kira-kira? Ya, yang menarik adalah kebetulan ya. Desainnya debat pertama hari ini itu kan bicaranya hukum ya. Ya. Nah, itu inline banget gitu dengan misi dan visi dari paslon 1 dalam hal ini Amin. Kita kan visinya itu Indonesia adil, makmur untuk semua. Oke. Ya kan? Jadi ini startingnya benar-benar rely on us ini, rely on nomor 1 lah, karena kita bicara adil. Kalau kita bicara adil, tentu kita bicara hukum. Ada banyak teori justice di sana, ada banyak teori pemberantasan korupsi. Jadi kita eager banget dan saya pikir Amin dan Anies saya siap untuk mendeliver pikiran-pikiran mereka karena memang dari awal kita udah bicara adil, which is itu sangat main course kita malam nanti. Yang menurut saya itu nanti akan dijawantakan di dalam 8 program prioritas mereka. Walaupun khusus pada hukum dan anti korupsi itu di bagian nomor 8. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8 itu di situ kita bicara anti korupsi. Kemudian di sana ada banyak adjustment atau fine tuning yang akan dilakukan dalam. Kenapa paling bawah? Apa itu bukan prioritas, Pak Saud? Itu kan di urutannya. Hanya urutan saja ya, hanya masalah urutan. Di 1 ya. Jadi yang artinya yang 1, 2, 3, 4 ini dikunci oleh nomor 8. Oke. Nomor 8. Ya. Baik. Nah, tapi kalau lihat visi misi semua, bukan hanya bicara Amin ya, tapi semua capres-cawapres begitu. Publik melihatnya ketika dipublikasikan itu sepertinya kandidat ini belum cenderung belum memberikan jaminan yang konkret begitu, masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi. Nah, kalau yang konkretnya dari Amin ini apa soal korupsi? Ya, yang paling pertama dalam presidential atribut tidak presidential power itu kan sebenarnya atribut utamanya kan personality. Oke. Ya enggak, itu atribut utamanya, which is itu yang kita katakan selalu di depan mahasiswa. Saya sudah keliling lebih dari 300 kampus ya. Yang kita punya barang boleh dibanding dengan barang toko sebelah, saya bilang begitu. Jadi personal atribut itu cukup kuat. Jadi strategi boleh berubah, struktur boleh berubah, sistem boleh berubah, orang-orang boleh berubah. Tapi values yang dimiliki oleh dua calon ini, terlebih pasangan yang memang punya passion di sana pemberantasan korupsi. Jadi saya pikir tidak sulit kalau kemudian berikutnya atribut presidential power itu kan dialog ya. Ya. Apa yang ditulis 1 sampai 8 itu pun siapapun bisa buat gitu. Tapi ketika Anda masuk ke personality yang kuat, nah di situ Anies dan Imin yang bisa menyelesaikannya. Artinya kalau tadi ditanyakan semuanya punya passion, punya rencana. Bahkan kalau saya bilang di depan mahasiswa, ChatGPT itu lebih jago nyusun program-program itu. Tapi ketika Anda nggak punya imajinasi, itu semua program aja di barang mati. Ya artinya kembali lagi kita punya calon, imajinasinya cukup kuat dan itu sudah dibuktikan dari narasi, karya dan yang sebagai program-program yang mereka sudah jalankan. Gitu Mas. Oke lah. Kita ke pasangan nomor 2. Di sini ada Mbak Grace sebagai perwakilan dari capres-cawapres nomor 2. Kalau melihat Prabowo Gibran ini kan keberlanjutan ya. Ininya visi dan misinya juga banyak yang mirip dengan tata negara atau tata kelola pemerintahannya Pak Jokowi begitu kira-kira. Nah, kalau kita melihat KPK saat ini berada dalam titik terendah begitu. Karena kita tahu kan Firly Bahuri juga
tersangkut dugaan kasus pemerasan begitu yang juga mengaitkan dengan kasus korupsinya mantan-mantan. Belum lagi banyak menteri-menteri yang di eranya Pak Jokowi ini juga keseret dalam kasus korupsi. Tata kelola pemerintahan yang juga berkaitan dengan pemberantasan korupsi dari calon nomor urut 2, apa kira-kira yang bisa secara konkret dilakukan nanti? Ya, semangatnya dari pemerintah dan juga teman-teman di DPR kan terus memperkuat kinerjanya KPK. Ada banyak faktor yang membuat indeks penanganan korupsi kita semakin buruk, dan ini kontribusinya bukan dari pemerintah saja gitu ya, tetapi juga praktek-praktek birokrasi termasuk yang melibatkan DPR. Jadi ini sebenarnya harus kerja bareng-bareng sih kalau mau memperbaiki. Nggak bisa cuman dari pemerintah saja. Yang milih ketua KPK, pimpinan KPK kan ada di Komisi 3 DPR misalnya. Atau kalau kita bicara tentang yang sudah disodorkan oleh Pak Jokowi sejak lama untuk membatasi peredaran uang kartal dan juga perampasan aset, yang menentukan kan KPK juga. Kita masih ingat di awal tahun ini ada sebuah video yang viral di dalam sebuah sidang di DPR di mana Ketua Komisi 3 dalam hal ini Pak Bambang Pacul dengan terang-terangan mengatakan nggak bisa meloloskan RUU perampasan aset kalau tidak ada persetujuan dari ketua-ketua partai gitu kan. Jadi elemennya ada banyak, ini ya yang mau saya tekankan. Tetapi ada komitmen yang besar dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk terus melanjutkan kerja-kerja yang berkesinambungan agar kinerja KPK itu bisa terus diperbaiki. Begitu. Nah, kalau lihat pernyataan Mbak Aris barusan, ini kan ketua-ketua partai tadi ya, perlu konsolidasi yang serius juga untuk melakukan pemberantasan. Artinya kerja sama-sama. Iya, kerja sama-sama. Ini kan banyak sekali kepalanya kalau di kubunya Prabowo Gibran, mulai dari Gerindra, lalu juga Golkar, belum lagi PSI juga, lalu juga ada partai-partai yang lainnya. Banyak sekali kepala. Bagaimana menyatukan kepala-kepala ini supaya satu visi gitu? Ya, leadershipnya harus kuat ya saya pikir. Dari capres-cawapresnya begitu? Capres-cawapresnya, dan hari ini ada dijamin nggak akan disetir gitu sama partai-partai, maksudnya ada begitu? Ya, saya melihat hari ini dari dinamika yang terjadi di Koalisi Indonesia Maju, leadershipnya Pak Prabowo kuat, dan teman-teman respect gitu ya, karena di saat yang bersamaan dirangkul, tapi juga ada guidance yang jelas gitu ya. Jadi saya percaya, optimis Pak Prabowo dalam hal ini bisa mengakomodir, mengayomi, tapi juga tidak dalam saat yang bersamaan tidak disetir. Seperti Pak Jokowi lah, hari ini bahkan beliau hanya kader partai, bukan petinggi di partainya sendiri, tetapi hari ini beliau mendapatkan respect dan penghormatan dari teman-teman di koalisi. Lalu juga soal koordinasi KPK sebagai lembaga yang juga menangani pemberantasan korupsi. Koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan. Hari-hari ini kan sepertinya peran KPK ini tersudutkan begitu ya. Lebih banyak perannya kejaksaan begitu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang justru cenderung besar yang harusnya ada di KPK. Bagaimana memulihkan marwah KPK kembali kalau dari capres nomor urut 2, capres dan cawapres nomor urut 2? PR-nya banyak tuh. Memang banyak. Ya, di antara lain mungkin mekanisme pemilihan pimpinan KPK juga perlu diperbaiki. Kemudian kasus-kasus ya, kita lihat kan dulu itu banyak sekali laporan yang masuk ke LPSK terkait orang-orang yang menjadi tersangka selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum. Nah, ini kan yang sedang perlahan-lahan diperbaiki gitu. Jadi apalagi kejadian baru-baru ini ya membuat mungkin kepercayaan publik kepada KPK semakin turun gitu kan. Makanya kenapa perlu diperbaiki? Kalau waktu itu kan ada banyak sekali pro dan kontra terkait undang-undang revisi KPK, dan nggak apa-apa kan dalam iklim demokrasi kita ya, semua harus ditampung. Tapi berarti kan memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. KPK jangan menjadi lembaga super body yang bisa tanpa ada batasan gitu kan, sehingga kemudian akhirnya rawan untuk menjadi abuse of power seperti yang kita lihat hari ini. Oleh karenanya ya harus sama-sama sih. Mas Radhi nggak bisa sendirian, nanti bareng-bareng juga sama Bang Ciko ya kan. Mau ngerangkul nih ya ceritanya kalau menang nanti. Ya kan bersama Indonesia Maju, kita nggak bisa membuat Indonesia Maju kalau sendiri-sendiri. Bung Ciko, capres nomor urut 3 dan cawapres nomor urut 3. Apa jualannya dari awal itu supremasi hukum, dan saya lihat visi misinya soal hukum memang lebih dominan begitu dibandingkan bidang-bidang lain, khusus untuk pemberantasan korupsi. Kira-kira Prof Mahfud sih pernah bilang ya waktu beberapa kali di depan publik bahwa pemberantasan korupsi ini
menjadi titik awal begitu dari kehidupan yang lebih baik di negara kita. Kira-kira yang dari capres nomor urut 3 dan cawapres nomor urut 3 untuk pemberantasan korupsi yang paling ingin dikuatkan apanya? Salah satunya tentunya KPK tadi ya. Kita ingin mengembalikan KPK seperti sebelum terjadinya revisi Undang-Undang KPK yang kemarin. Nah, kita memperkuat tanda kutip ya super body ini agar lebih menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Dan tentunya kami setuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Grace ya, pemilihan ketua juga penting karena seperti juga dikatakan oleh Bang Saud, semua ini juga kembali kepada values dan rekam jejak daripada siapa yang menjalankan tugas gitu. Nah, dan kalau kita bicara soal debat besok, debat nanti malam ya, nanti malam ini soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, hak asasi manusia, ini hal-hal yang sangat dekat dengan Pak Ganjar dalam kesehariannya selama 2 periode memimpin Jawa Tengah. Nah, kita kembali lagi ke soal korupsi ya, Pak Ganjar kita ketahui sering sekali belusukan ke lapangan di mana dia menemukan praktek-praktek yang tidak wajar dan tidak baik ya, seperti pungli ya kan dan lain-lain, dan dia keras memberikan sanksi langsung pada aparat-aparat yang dia lihat melakukan hal tersebut. Ini yang menjadi kita sangat percaya diri lah untuk menghadapi debat ini, apalagi kita belum bicara soal duit tunggal ini, Pak Mahfud yang kita bisa bilang sebagai salah satu tokoh sentral dalam penegakan hukum di negeri ini di masa reformasi ya kan. Kita ketahui dia pernah menjadi Menteri Kehakiman, Menko Polhukam sekarang, dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sangat terkenal bahkan ketika jadi Menko Polhukam, bahkan beliau kadang-kadang melaksanakan tugas-tugasnya plus gitu. Dia menyoroti beberapa kasus yang akhirnya bisa diselesaikan karena ada sorotan dari beliau. Dan jadi DPR juga membahas juga waktu Pak Prof Mahfud di DPR kan pernah di DPR juga membahas undang-undang yang berkaitan dengan hukum gitu. Ya, banyak sekali yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat, tapi kembali lagi memang ujung-ujungnya adalah rekam jejak. Rekam jejak itu penting ketika si pembawa gagasan itu apakah itu believable, bisa dipercaya oleh masyarakat bahwa mereka bisa mengeksekusi gagasan-gagasan yang mereka bawa, khususnya di bidang hukum, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Tapi kalau bicara kinerja pemerintahannya Pak Jokowi, saya agak rancu juga karena Pak Jokowi sekarang ada di kubunya Mbak Grace nih. Oh iya? Iya begitu, Dan. Tapi kalau beliau sudah pernah bilang? Tapi kalau flashback ke kalau lihat itu kan keluarganya sudah ada di Mbak Grace. Wah begitu, Bung Ciko. Tapi kalau lihat performa dari pemberantasan korupsi di eranya pemerintahan Jokowi, kalau saya lihat catatan sedikit ini ada 8 menteri atau wakil menteri yang diduga terjerat kasus korupsi gitu kira-kira. Nah ini juga jadi PR tersendiri bagi pemerintahan Joko Widodo yang diusung oleh partai yang mengusung Pak Ganjar sekarang. Nah, will dari partai tadi Mbak Grace juga sempat singgung bahwa partai politik juga punya peranan penting untuk mengubah ini semua, memperbaiki ini semua. PDI Perjuangan, P3 di dalam koalisinya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Apakah ini juga nanti akan nggak cawe-cawe gitu dalam pemberantasan korupsi, karena berapa kali juga kita ya seperti jadi rahasia umum partai politik ini seolah menyetir pemerintahan untuk agar ada titipan-titipan sendiri. Mungkin Pak Saud juga mengalami begitu. Bagaimana menarik ketika membahas Mas Radi tadi bilang ada 8 menteri yang jerat kasus korupsi. Ini menarik untuk ditelaah apakah ini sesuatu yang baik dalam penegakan hukum atau sesuatu yang buruk. Kan kita melihat ini sesuatu yang baik di satu sisi, tapi di sisi lain adalah ada yang salah dengan orang-orang ini ketika menduduki jabatan penting lalu mereka malah melanggar hukum ya. Jadi memang ujung-ujungnya nanti adalah lebih ke edukasi dan pemilihan calon-calon siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut. Tetapi kembali lagi ketika kita bicara dengan soal pemberantasan korupsi, soal penegakan hukum, soal hak asasi manusia, saya yakin program-program yang dibawa oleh ketiga paslon ini sebenarnya bukan program-program yang benar-benar baru, dan ini juga banyak dibawa oleh pasangan calon wakil presiden maupun wakil presiden sebelumnya. Kembali lagi, apakah ada political will ini yang harus bersama di antara capres dan cawapres juga dengan partai-partai pendukung. Sejak awal harus firm bahwa ini yang akan kita kerjakan dan ini harus terjadi, ini harus dieksekusi. Nah, ujung-ujungnya cuma itu aja. Oke. Ya, ini penting sekali juga untuk dibahas. Nanti setelah jeda kami akan juga bahas selain korupsi, ada juga penegakan HAM.
banyak penyelesaian kasus HAM yang tidak tuntas di era pemerintahannya Presiden Joko Widodo karena hanya menyasar penyelesaian secara non hukum gitu ya, tidak hukumnya yang dioptimalkan. Nah, kita akan bahas juga nanti bersama-sama dengan masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menghadapi debat perdana Capres yang akan berlangsung nanti malam. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan kembali sesaat lagi. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat, dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, nggak panas dalam lagi. Adem Sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Benteng, kompak terus mentangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan rakyat. Untuk Indonesia juara. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, menyatakan sebagai aparatur penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia siap menjaga netralitas dan mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tertib, damai, jujur, dan adil. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Masih membahas jelang debat perdana Capres yang akan berlangsung nanti malam yang mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan. Tadi di paruh sebelumnya kita sudah bahas soal korupsi. Sekarang
saya akan beranjak ke soal penegakan kasus-kasus HAM ya, kasus hukum khusus untuk masalah hak asasi manusia. Atensi apa yang Anda berikan Pak Saud dari capres nomor urut 1 Anies Muhaimin ya, yang akan berdebat nanti malam khusus soal HAM juga ini? Ya, ada banyak persoalan yang menyangkut hukum ya, baik itu langsung tidak langsung kepada perilaku korup, tapi basically semuanya itu itu sebabnya kita bungkus tadi dengan isu yang kita sebut sebagai anti korupsi. Semua persoalan-persoalan hukum kita juga gambar besarnya itu adalah perilaku korup. Saya di depan beberapa mahasiswa bahkan kalau kita tanya gitu dari 1.000 orang, ketika kamu ngurus SIM, siapa yang tidak nyuap? Saya bilang begitu. Paling yang tunjuk tangan cuma 10 orang. Sedih banget negeri ini. Yang lainnya nggak punya SIM. Nggak tahu. Makanya selalu saya bilang, lu kalau nyuap lagi awas lo ya, gue banting lo. Ketawa semua. Pada ketawa semua. Jadi maksud saya gini loh. Apapun persoalannya, kalau kita menyangkut HAM, apakah itu menyangkut pegawai, pekerja, TKI kita, pekerja perempuan di luar negeri, kita ambil yang paling simpel di situ ya. Baru kalau kita kembali ke mulai proses berdirinya negeri ini, itu kan pelanggaran-pelanggaran yang muncul itu nggak tuntas kan. Kemarin ada disebut beberapa poin itu, puluhan poin itu bahkan arahnya non-judicial. Non-judicial debatable itu. Karena itu kita selalu seolah-olah hukum hanya bisa diselesaikan dengan premis-premis politik. Nah, yang kita sebut dari awal kata adil itu akan ada banyak tools-tools ataupun upaya-upaya yang harus kita lakukan dengan tajam satu persatu case-nya, tanpa menyebut case-nya di sini. Kalau kita di sini katakan debat panjang tentang case-nya, tetapi secara keseluruhan gambarnya adalah seperti apa sebenarnya kalau kita lihat semua case yang muncul itu. Tapi kalau kita mau sebut case-nya bisa juga. Tapi case itu muncul semuanya persoalannya adalah memang ketidakpastian dari apa yang kita sebut sebagai bagaimana hukum bisa dilakukan pasti pada semua orang. Tanpa melihat siapa dia, tanpa dia melihat, karena hukum tidak memandang Anda itu katakanlah hanya educated, well educated, atau aliran politik, atau aliran ekonomi dan seterusnya. Tapi semua itu memang kita dekati dengan ideologi politik dan seterusnya. Tetapi pada bagian lain yang paling utama adalah kalau kita bicara kasus-kasus yang mangkrak sampai hari ini hanya berada di atas kertas, which is itu menimbulkan ketidakadilan. Nah, itu yang kita harus nanti tajamkan, seperti apa kita harus melakukan penindakan lebih lanjut terhadap para pelanggar-pelanggar ini, yang kemudian tidak hanya didekati dari sisi politik, dari sisi kekuasaan, dari sisi ekonomi, tapi secara holistik untuk kemudian didekati. Karena pada bagian lain di program Amin ini bicara tentang bagaimana menciptakan rakyat Indonesia yang bahagia. Itu sudah gambar lainnya. Ya, begini Pak Saud, karena banyak masyarakat sipil yang akhir-akhir ini juga khawatir soal undang-undang pidana yang baru ini. Ini diberlakukan, yang akan diberlakukan nanti, ini dikhawatirkan bisa meredam kebebasan berekspresi yang hari-hari ini kita rasakan sepertinya. Nah, itu kekhawatiran yang wajar menurut saya, karena fenomena terbut terakhir iklim intimidasi lalu juga represi masih kuat terhadap kebebasan berekspresi. Anda atau Timnas Amin ataupun juga capres-cawapres nomor 1 ini punya concern khusus soal iklim demokrasi yang sehat, terutama yang terbebas dari intimidasi dan juga represi? Itu tidak saja undang-undang yang baru ya, Mas ya. Bahkan itu kasus terakhir kan Rocky Gerung, Refli Harun itu kan dikenakan undang-undang tahun 4156 itu. Iya, ada juga undang-undang ITE begitu kan? Yes, ITE of course itu sudah bahkan lebih kalau kita lihat lebih kan, kejam seperti dari undang-undang pidana. Humanize gitu. Jadi kita tidak hanya bicara undang-undang ITE, tapi kepada undang-undang dan 5 atau 10 orang terakhir yang mengkritis seseorang dalam hal ini national leadership dikenakan pasal yang lama yang kita sampai hari ini masih digunakan, bahkan itu akan kita tinjau ulang yang utama yang itu. Dan Haris Fathia, Rocky Gerung dan beberapa jumlah-jumlah itu kan sebenarnya dia menggunakan imajinasinya mengkritisi apa yang kita sebut sebagai kebebasan paling hakiki manusia di bumi ini untuk berbicara, untuk kemudian itu diatur dengan hal-hal yang sebenarnya sangat jauh dari premis-premis atau
yang kita sebut sebagai nilai kebebasan demokrasi, which is itu yang paling tinggi. Jadi sekali lagi tidak hanya UITE, of course itu udah pasti karena dia makin tidak kita katakan sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan HAM itu sendiri, tapi juga kembali undang-undang yang paling klasik yang kita sering digunakan sampai hari ini itu juga kita harus ganti. Oke. Saya ke Mbak Grace. Mbak Grace, hari-hari ini ya seperti yang saya tanyakan juga ke Pak Saud, hari-hari ini banyak sekali yang gerah gitu ya, publik itu gerah sama Undang-Undang ITE yang dinilai terlalu galak begitu terhadap kebebasan berekspresi. Yang menarik, beberapa waktu yang lalu, beberapa momen yang lalu ini, Ketua Umum Anda juga sempat ditanya soal adanya kritik-kritik yang mengalir ke Presiden Jokowi yang berujung pada pelaporan terhadap aparat hukum, dan pada saat itu menariknya ada publik yang menjawab, ada yang ditangkap katanya, meskipun dikoreksi sama Mas Kaisang, tapi kan kalau yang di forum-forum resmi tidak ada yang ditangkap, tapi kan itu nggak ada bedanya, maksud mau di forum resmi atau tidak di luar forum resmi, kebebasan berekspresi itu kan ya sah-sah saja di negara demokrasi. Melihat itu berarti Ketua Umum Anda juga mengakui bahwa mengiyakan bahwa ada kesulitan untuk bebas berekspresi di era pemerintahan Joko Widodo. Apa yang Anda akan jamin dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memang nanti memenangi Pilpres, khusus untuk kebebasan berekspresi dalam konteks HAM tentunya? Ya, PSI, kalau kita bicara PSI ya, karena tadi kan ngomongin Ketua Umum kami. Jadi kalau PSI tentu kami sangat mendukung tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, karena itu adalah hak dasar dan itu yang menjadi landasan dari setiap negara demokrasi. Tapi kita juga harus sepakat bahwa kebebasan kita itu jangan sampai melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan setiap orang untuk berekspresi atau berpendapat bebas, tapi pembatasnya adalah kebebasan orang lain. Karena orang lain juga punya kebebasan. Jangan sampai bablas. Sebenarnya kan spiritnya itu. Tapi memang pada prakteknya, ini pada prakteknya kadang-kadang bagaimana eksekusi di lapangan kan juga membutuhkan wisdom atau penilaian judgement dari penegak hukum yang bersangkutan. Nah, ini membutuhkan wawasan yang lebih baik lagi, dan ini adalah proses yang berkesinambungan, dan kami dalam hal ini PSI, saya rasa juga saya yakin dalam koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Gibran juga punya spirit yang sama. Ini PR kita sama-sama, apalagi kalau bicara tentang undang-undang itu kan berarti proses legislatif legislasi ada di DPR ya. Jadi lagi-lagi nih ntar harus ngajak Bang Ciko lagi, ya kan? Supaya bisa sama-sama diperbaiki mana yang kurang. Pak Saud nggak diajak. Oh iya, Bang Saud juga dong. Tapi Pak Saud nggak nyalon soalnya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Saud soal penyelesaian kasus-kasus HAM yang masuk kepada ranah non-yudisial. Saya tanya juga ke Mbak Grace sebagai perwakilan dari Capres nomor urut 2. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi ini hanya sebatas non-yudisial. Misalnya dengan memberikan bantuan sosial kepada korban keluarga korban pelanggaran HAM gitu yang diduga melanggar HAM. Nah, ini justru dirasakan tidak adil dan sebenarnya sedikit merendahkan nyawa korban kalau saya lihat ya. Kalau untuk penyelesaian kasus-kasus HAM, terutama pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, Pak Prabowo ini juga seringkali dikait-kaitan dengan masalah itu gitu loh. Bagaimana Anda menjawab challenge ini? Nanti seharusnya Prabowo menjawab challenge ini di debat nanti pada saat, saya yakin akan muncul pertanyaan. Pasti. Poin pertama dalam Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan juga HAM. Ini poin pertama yang langsung di-highlight. Jadi jelas ada komitmen untuk terus menjaga, mengukuhkan terkait dengan HAM. Dan kemudian karena semangat yang melanjutkan, Pak Jokowi sudah membuat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Sudah baca belum Mas Radi? Nah, itu belum sempat. Belum baca. Kalau belum baca saya kasih tahu isinya. Sangat komprehensif sekali. Jadi kalau dikatakan hanya sekedar memberi bantuan sosial, justru itu mengecilkan maksud dari Inpres, karena di situ yang dilibatkan menteri-menterinya hampir semua posisi menteri yang sangat strategis, termasuk Menko Polhukam ada di sana. Kemudian tidak hanya sekedar bantuan sosial, tetapi keseluruhan kehidupan mulai dari kesehatan, pekerjaan, pendidikan, bantuan modal kerja, alat pertanian, kebutuhan sehari-hari itu sudah dicakup di dalam Inpres nomor 2 tahun 2023. Memang pendekatan non-yudisial karena proses yudisial bukannya ditinggalkan tetapi kan masih ongoing. Kita tahu bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM apalagi yang terjadi di masa yang lalu
sampai hari ini sekalipun sudah diturunkan tim untuk mencari fakta, belum ada hasil yang jelas dan terang benderang gitu. Jadi ini kan proses yang masih terus berjalan ya Mas, tapi kalau kita nungguin proses judicialnya selesai, sementara kehidupan para korban kan masih harus terus berjalan. Nah ini yang langsung di cover oleh Inpres nomor 2 tahun 2023 yang sangat komprehensif itu. Tapi ternyata para korban ini juga tidak merasa terpuaskan dengan memberikan bantuan sosial, hanya memberikan bantuan sosial begitu. Karena di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 juga ini ada amanat khusus untuk membentuk lembaga ad hoc yang menyelesaikan kasus-kasus hukum pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan itu belum terwujud di pemerintahan Joko Widodo. Nah kira-kira di komitmen Prabowo Gibran untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, ini apa konsistensi untuk menegakkan hukum undang-undang terutama tadi yang membentuk lembaga ad hoc untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM? Ada komitmen soal itu? Ada komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan juga tidak hanya ke belakang ya, tapi ke depan juga. Karena kehidupan dari para korban ini kan harus terus berjalan. Dan tadi seperti saya bilang, Inpres nomor 2 tahun 2023, silakan dibaca setelah ini, itu sudah sangat komprehensif. Kalau ada yang masih kurang-kurang, tentu ada ruang untuk terus memperbaiki. Ini kan payung hukum ini tujuannya untuk memberikan kepastian dulu gitu kan. Dalam perjalanannya kan bukan barang mati, tapi bisa terus diperbaiki. Tapi sudah sangat komprehensif, tinggal memang eksekutor ya, karena melibatkan banyak sekali kementerian. Jadi tergantung lagi, berpulang lagi kepada kementerian masing-masing supaya jalannya harus sama nih pace-nya. Oke, Bung Ciko, jangan lari dulu. Bung Ganjar ini juga punya kasus HAM yang dikait-kaitkan juga nih seperti ini. Wadas. Ini akan ditanya, saya yakin. Dan ngomongin HAM, itu soal politik kebijakan, seperti yang kita bahas sama Pak Saud tadi, Mbak Grace tadi, politik kebijakan soal penegakan HAM di era Presiden Jokowi ini masih lemah begitu. Apa yang ingin diperbaiki dari Ganjar Mahfud soal HAM, terutama nanti kalau ditanya soal Wadas apa jawabannya? Gitu? Pertama kita bicara soal Wadas dulu ya. Kita harus mendudukkan permasalahan ini supaya clear di masyarakat, dan kesempatan ini saya gunakan dan saya bersyukur ada pertanyaan begitu. Nanti juga tentunya akan lebih dijawab secara komprehensif oleh Pak Ganjar. Kita harus tahu sendiri bahwa Wadas ini adalah proyek strategis nasional. Ini bukan proyek pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, di mana justru Pak Ganjar akhirnya yang menyelesaikan mitigasi dan penyelesaian permasalahan di Wadas. Jadi maksud Anda harusnya Presiden Jokowi yang menyelesaikan aja. Pemerintahan pusat lah, pemerintahan pusat. Kalau kita bilang Pak Jokowi kan juga sebenarnya Pak Jokowi ini kan pemerintahannya juga pemerintahannya PDI Perjuangan juga. Kita nggak mau lari dari situ gitu. Kekurangan maupun kelebihannya juga adalah kelebihannya PDI Perjuangan gitu. Ini intinya itu. Ini masalah Wadas. Tapi ke depan kita bicara soal penegakan hukum dan khususnya di bidang HAM. Yang pertama tentunya kita harus jelas dulu ada standar HAM internasional. Kita bicara hak asasi manusia ini kan sebenarnya sesuatu konsensus internasional, bukan konsensus Indonesia aja gitu. Jadi harus ada standar HAM yang difahami oleh semua aparat dan juga masyarakat. Dan ini yang harus kita sosialisasikan ke bawah maupun kepada aparat, khususnya kepolisian. Nah, tadi saya tertarik ketika bicara soal penyelesaian kasus-kasus hukum di masa lalu, yang kami juga merasa ada menjadi beban peradaban Indonesia ketika kasus-kasus HAM itu tidak diselesaikan. Dan kami, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tentunya berniat untuk mengarah ke sana. Tapi dikatakan oleh Grace tadi bahwa ini melibatkan beberapa kementerian. Tapi gini, ini adalah sistem presidensial yang kita anut di Indonesia ya. So the buck stops here istilahnya. Salah satu mantan presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa dia memasang sign di mejanya itu the buck stop here. Semua masalah itu selesai di sini. Jadi political will dari seorang presiden dan wakil presiden tentunya yang akan bisa menyelesaikan banyak masalah di suatu bangsa, dan saya yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya kasus-kasus HAM di masa lalu. Bukan hanya bicara soal korban, bicara juga soal pelaku-pelaku HAM yang belum mempunyai kepastian hukum sampai hari ini. Saya mohon maaf, saya kasih contoh seperti Pak Prabowo. Kami juga berniat ini juga melanggar HAM-nya Prabowo ketika dia tidak memiliki kepastian hukum soal isu-isu bahwa dia melakukan penculikan dan lain-lain dan dipecat dari TNI. Jadi kan masih ngambang gitu. Nah, semoga nanti ya kita bisa memberikan kepastian hukum termasuk pada sosok-sosok seperti Pak Prabowo sendiri. Ya kalau memang Pak Prabowo tidak bersalah, ya harusnya
bisa ditegakkan hukum Betul, HAM itu. ya, Itu tapi maksud kan Anda? belum ada kepastian hukumnya. Nah, Oke. ini yang harus punya. Nanti siapa tahu kalau Pak Prabowo mau maju lagi presiden supaya nggak ada isu-isu lagi itu berkembang, ya kan? Oke. Saya rasa sebenarnya kalau dari status hukum itu clean and clear, tapi memang hari ini kan kita bicara tentang kebenaran itu nggak cuma punya satu orang gitu kan. Kita kan udah ada di era post-truth di mana semua orang bisa bikin framing sendiri-sendiri. Kalau Pak Prabowo jelas ketika beliau selesai tugas dari TNI, beliau diberikan tanda jasa dan diberikan recognition atas prestasi dan juga jasa-jasanya. Dan ini yang sayangnya meskipun ini adalah fakta hukum, tetapi seringkali kalau lagi 5 tahunan sekali muncul lagi gitu diodak-adik gitu kan. Majunya juga 5 tahun sekali. Iya gitu kan. Jadi ya saya pikir semua harus juga kritis ya dalam mencerna semua informasi. Tapi tentu saya rasa kita semua di sini sepakat bahwa semua capres dan cawapres punya komitmen untuk korupsi, penegakan hukum, demokrasi yang lebih baik. Berarti ya baguslah Indonesia ke depan, cerah ini. Oke, Bung Saud, Pak Saud, ini saya punya pertanyaan terakhir khusus untuk Anda soal penegakan kasus-kasus HAM gitu ya. Kalau Anda tadi menyinggung soal penyelesaian non-yudisial yang banyak masih mendominasi penyelesaian kasus-kasus HAM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di era Presiden Amin nanti kalau menang, apa yang kira-kira dikedepankan khusus untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu? Ya, selain kemudian kita nanti akan melihat kembali instrumen apa yang harus dipakai untuk itu, apakah instrumen-instrumennya itu jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, karena apa? Karena sebenarnya kan basically Indonesia ini apa yang belum diatur sih? Jujur aja dulu deh, semua kita ya. Semua itu diatur, cuman kemudian once itu masuk diimplementasi, kemudian kita mengeluarkan sejumlah justifikasi, pendekatan-pendekatan yang basically itu sebenarnya conflict of interest. Cuman seliputnya itu ideologi, politik, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, saya pikir periode ini harus selesai. Siapa yang harus dibawa ke depan pengadilan, dibawa ke depan pengadilan, dan itu jangan berulang-ulang seperti disampaikan tadi. Setiap ada kegiatan ini muncul lagi, oleh sebab itu ada kepastian. Musiman gitu ya? Yes. Ya, tapi sekali lagi, saya pikir diperlukan strong personality ya, karena ini kan banyak sekali melibatkan high profile person yang menurut saya kita harus menegakkan keadilan itu tidak bicara profile person atau low profile person, karena keadilan itu tidak memandang itu. Oleh sebab itu, you need strong personality in terms of presidential power ya gitu, saya pikir. Dan yang bisa cocok di situ adalah Anies. Oke. Ya, kalau bicara HAM ini bukan hanya ngomongin pemerintah gitu ya, bukan hanya ngomongin presiden, tapi juga pelaku usaha, pemimpin perusahaan begitu. Banyak juga yang masih tidak mengindahkan sisi-sisi hak asasi manusia. Ini juga penting untuk digarisbawahi nanti di debat. Sepertinya juga akan ditanyakan oleh para panelis. Oke, Mas Radi, boleh terakhir? Ya, saya akan tanya. Saya kasih closing statement dulu buat Pak Saud ya. Pak Saud, closing statement, final question dari saya, apa yang disiapkan Timnas Amin untuk menghadapi debat nanti malam? Ya, presidennya udah siap calonnya. Mereka udah penuh dengan semangat untuk menghadapi debat nanti malam. Untuk berdiskusi dengan sparringnya ya. Pada bagian lain perlu saya tekankan bahwa yang disebutkan hukum itu yang mengayomi. Bahkan salah satu badan penegak hukum kita pakai kata itu, tapi apakah itu jalan? Hukum itu harus mengayomi, dan kemudian kita tadi sudah sepakat pemberantasan korupsi. Pada bagian lain otonomi daerah juga menjadi masalah. Juga badan-badan penegak hukumnya. Ya, demikian juga yang kaitannya langsung tidak langsung dan demokrasi kita sudah bahas. Bahkan kalau dikritisi, dikriminalisasi. Intinya adalah hukum ini, kata bungkus besarnya adalah yang kita sebut sebagai birokrasi yang basically digambar oleh hukum yang kuat, kemudian dia melayani. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Baik, Mbak Grace silakan. Apa yang disiapkan? Kalau persiapan hari ini seperti biasa, Pak Prabowo mengawali hari dengan olahraga berenang. Kemudian melanjutkan tugas sebagai Menhan. Bahkan nanti sore akan ada penyerahan pesawat yang dibuat oleh PT DI ke TNI Angkatan Udara. Kemarin juga masih paripurna, kemudian brainstorming dengan tim debat. Yang ingin saya tambahkan kemarin
sejumlah aktivis 98 dan juga orang-orang yang selama ini disebut korban penculikan begitu ya berkumpul dan sama-sama di situ mengklirkan kepada publik bahwa Pak Prabowo ketika itu melaksanakan tugasnya untuk mengamankan negara, bahwa beliau bukan pelanggar HAM. Gitu ya. Jadi ini mohon kita juga clear bahwa ini mungkin orang kadang-kadang nggak baca undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu syarat utamanya antara lain tidak boleh pernah menjalani atau kena pidana. Dan fakta bahwa hingga hari ini Pak Prabowo beberapa kali mengikuti kontestasi bahkan juga pernah menjadi calon wakil presiden dari Ibu Megawati, membuktikan bahwa beliau tidak punya masalah hukum dan bersih sehingga layak untuk menjadi calon presiden gitu. Jadi kami optimis masyarakat hari ini sudah cerdas, bisa menggali informasi dengan baik dan semoga semua persiapan yang dilakukan bisa membuahkan hasil yang baik juga. Tidak hanya untuk Pak Prabowo tapi untuk Pak Anies juga dan juga Pak Ganjar. Bung Ciko, tadi kalau Mbak Grace sepertinya udah ada disclaimer duluan nih, sebelum debat nanti malam. Ada disclaimer dari tim Ganjar untuk debat nanti malam. Kembali ke disclaimernya Sis Grace saja nih ya. Tadi menyatakan atas nama penyelamatan negara, itulah yang kita takuti dan kita harus waspadai ke depan. Dan hari ini juga bahwa banyak alasan-alasan yang untuk melakukan pelanggaran HAM maupun pelanggaran konstitusi dengan alasan penyelamatan negara. Nah ini yang justru kita ingin jauhkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masalah soal kesiapan Pak Ganjar untuk menghadapi debat tentunya dengan topik pemerintahan, penegakan hukum, anti korupsi, penegakan hak asasi manusia, ini sangat dekat dengan keseharian Pak Ganjar sebagai pemimpin daerah di Jawa Tengah dan juga prestasi-prestasi beliau. Belum lagi beliau memiliki satu partner yang luar biasa di bidang hukum sebagai salah satu pejuang hukum yang kita unggulkan di selama masa reformasi bagi bangsa dan negara ini, Pak Mahfud sendiri. Jadi insya Allah kita siap dan mudah-mudahan masyarakat juga tidak hanya menilai dari visi misi maupun gagasan, tapi juga melalui rekam jejak beliau-beliau yang akan tampil di malam ini. Ya, kalau gitu kita tunggu nanti malam. Ini saya yakin juga performa masing-masing capres akan berpengaruh juga terhadap elektabilitas masing-masing capres. Setelah Litbang Kompas kemarin merilis hasil survei, apakah nanti akan berubah juga setelah debat nanti malam? Nah, kita sama-sama tunggu. Bakal seru banget memang. Nanti kira-kira jam 7 ya kita simak bersama. Dari nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto dan juga nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang dari tim ses Anies Muhaimin, lalu juga dari tim ses Pak Prabowo Gibran, Grace Natali dan juga Ciko Hakim dari tim ses Pak Ganjar Mahfud untuk berbagi perspektifnya pada pagi hari ini. Terima kasih. Bang Saud, makasih. Pak Saud. Baik, saudara, sorotan selanjutnya yang menarik Anda simak di Sapa Indonesia Pagi. Setelah jeda ada 3 oknum TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkur divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.